Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali malam hari ini dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita dengan damai sejahtera Tuhan sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini sekali lagi kita akan membahas satu tema, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita baca dulu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup bukan lagi kita yang hidup di dalam hidup kita ini, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita karena kita sudah ditebus oleh Allah. Dan oleh karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh ini, karena sekarang tubuh ini adalah milik Allah sepenuhnya. Nah, kita akan bahas ada beberapa poin yang akan saya sampaikan malam hari ini. Yaitu yang pertama, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah diam di dalam kamu. Ada satu kebenaran di dalam Injil yang dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi siapa yang mendengar firman kebenaran dan percaya Injil keselamatan? Kita semua. Saat kita sadar, kita yakin, kita percaya bahwa Yesus adalah keselamatan dalam hidup kita, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu adalah roh yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi roh manusia kita atau bahkan roh setan, roh jahat itu tidak berhak ada di dalam kehidupan kita, karena roh kita dikuasai oleh Roh Kudus dan tempat Roh Kudus ada di dalam hidup kita ini. Asal kita percaya, kita yakin, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Injil keselamatan dan kebenaran ini. Lalu hal yang kedua, kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Segala hutang dosa manusia itu telah dibayar oleh Yesus Kristus, digantikan dan ditebus dengan nyawanya saat Dia mati di atas kayu salib. Oleh karena itu kita harus selalu ingat akan kasih-Nya, ingat akan pengorbanannya, ingat akan salib Kristus, karena yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah untuk menebus kita, sehingga kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan, milik Allah Bapa kita. Mari kita sama-sama katakan bahwa Bapa adalah pemilik hidup kita. Nah, saat kita sadar bahwa hidup kita milik Kristus, dan saat kita juga menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, mari kita belajar untuk kita hidup ini mempermuliakan Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hidup kita ini harus mempermuliakan Tuhan. Kalau kita bilang atau kita berkata, bagaimana cara saya mempermuliakan Tuhan? Saat Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, merenungkan, mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman kebenaran, melalui kesaksian-kesaksian hidupnya, maka Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita harus hidup seperti Kristus, ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita baca dalam firman kebenaran, ini satu perintah dari Tuhan, Kolose 3 ayat 23, yang berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Salah satu cara untuk mempermuliakan Tuhan adalah kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita? Ada panca indera dalam hidup kita. Kita punya mata, telinga, mulut, hidung, indera perasa. Kalau kita mempergunakan mata kita, mari kita pergunakan mata kita dengan benar, dengan kudus untuk Tuhan. Telinga kita untuk mendengar dan memfilter hal-hal yang benar dan kudus untuk Tuhan.
mulut kita memperkatakan perkataan firman yang hidup, yang benar, yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Biar kita gunakan seluruh keberadaan hidup kita, baik itu pikiran, perasaan, kehendak, bahkan jiwa kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pikirkan pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang benar, supaya hati kita penuh dengan kebenaran dan perbuatan kita akan nyata. Bisa dilihat orang lain apa yang kita lakukan adalah benar, karena Roh Kudus memimpin hidup kita dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dan hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Itu yang dimaksud dengan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Seluruh keberadaan hidup kita, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, biar ini menjadi peringatan buat kita, renungan buat kita. Malam hari ini kita akan tidur dalam seluruh keberadaan kita ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.